Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh dan saleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran jarak jauh kita. Nah, untuk hari ini kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Coba kita lihat yuk materinya hari ini. Oke, saleh-saleha. Hari ini kita akan bermain dengan matematika ya. Kita akan menaklukkan nih tantangan yang diberikan oleh matematika di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat ini. Hari ini Senin 18 Agustus 2021, pembelajaran 4 ya. Untuk fokus materinya hari ini adalah matematika. Oh iya, maksudnya Kamis ya hari ini ya. Oh, jadi Senin ini, maaf diralat ya. Maksudnya Kamis hari ini ya, Kamis 18 Agustus 2021. Maaf typo. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, kenapa sih Bu Gina kok pembelajaran keempat? Kan bukannya kita sederhanakan ya jadi pembelajaran yang ketiga. Karena ini masih ada satu materi matematika yang belum tersampaikan ya di subtema 3 ini. Tujuan pembelajaran kali ini, soleh-soleha dapat menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan teknik meminjam. Nah, kalau kemarin kita sudah melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan, disimpan ya, disimpan di atas, disimpan di bawah. Sekarang kita akan mulai membahas pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, minjam ke temannya gitu ya. Nah, seperti apa? Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini kita ulang lagi ya. Kita mengingatkan kembali untuk penjumlahan teknik menyimpan. Bu Gina akan siapkan dulu pointernya. Sebentar. Ini agak licin mouse-nya jadi sip. Nah, ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengingat kembali ya seperti apa penjumlahan teknik menyimpan itu. Berarti teknik menyimpan itu ketika hasilnya terdiri dari dua angka ya. Jadi seperti 10, 11, 12, 22, 32, dan lain-lain. Nah, ini contohnya nih ya. Kita mulai dari belakang ya, soleh-soleha. Ingat, setiap ada penjumlahan atau pengurangan bersusun, kita mulai dari belakang. 5 ditambah 5 hasilnya 10 ya. 10. Nolnya disimpan di bawah karena satuan, satunya disimpan di atas karena puluhan ya. Oh, ini terlalu lebih nih ke sini satunya. Harusnya di sini satunya ya. Terlalu di sini nih. Nah, di sini. Oke, 1 tambah 3, 4 ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7. Lalu 2-nya tinggal diturunkan 2. Nah, seperti ini ya, soleh-soleha ya. Ini hanya mengingat saja ya. Nah, ini yang kedua. Contoh yang kedua kita mulai dari belakang. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ya, kalau nggak percaya hitung deh. Ini Bu Gina cepat saja ya karena mereview. Nah, 3 ditambah 9 sama dengan 12. 2-nya disimpan di bawah karena satuan. Satunya disimpan di atas ya. Lalu bagian depannya 1 ditambah 6 sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Ini adalah teknik menyimpan ya. Kita mengulang lagi ya. Kemarin di PTM di sekolah kita juga sudah berlatih. Ini alhamdulillah soleh-soleha semakin lancar ya, semakin paham. Nah, tidak seperti ini ya. Kalau ini si satuannya dan si puluhannya disatukan di sini ya. Tidak seperti ini ya. Tapi satuannya ditaruh di bawah, puluhannya ditaruh di atas ya, teknik menyimpan ini. Oke? Nah, ini hanya mengingat saja. Sekarang kita akan masuk ke pengurangan ya dengan teknik meminjam. Tapi untuk yang pertama ini tanpa teknik meminjam dulu. Artinya tidak ada masalah, tidak ada kendala saat kita mengurangi bilangan yang satu dengan bilangan yang lain ya. Nah, seperti apa? Nah, kita coba ya. Di sini sudah ada latihannya. 235 dikurangi 35. Nih, kita mulai dari belakang ya, soleh-soleha. Ingat ya, dari belakang. 5 dikurang 5 sudah pasti 0 ya. Tuliskan 0, bukan tidak diisi ya, tapi tuliskan angkanya 0. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 2
Ini tidak ada dikuranginya ya, langsung saja 2-nya berarti dimasukkan saja atau diturunkan saja ya, langsung 2. Sehingga 235 dikurangi 35 sama dengan 200. Nah, ini tidak ada kendala soleh-soleha. Angkanya bisa langsung dikurangi. Nah, kita contoh ke berikutnya ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kalau tidak percaya hitung ya. Ini Bu Gina agak cepet nih. Oke ya. Nah, 8 dikurangi 6 juga sama dengan 2. Tidak ada masalah ya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Tidak ada masalah. Soleh-soleha ingat dalam mengerjakan soal bersusun harus dimulai dari belakang ya. Oke, nah jadi 684 dikurangi 262 hasilnya 422. Nah, ini juga sama, tidak ada masalah ya. Begitu juga dengan Begitu juga dengan soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya juga sama, tidak ada masalah ya. Jadi langsung saja. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Ini langsung. Ya, jadi tidak ada masalah begitu ya. Nah, kita coba ke contoh soal yang terakhir ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Dan 6 dikurangi 6, 0. Nah, ini ya. Kalau tadi di contoh yang pertama, ketika posisinya berada di satuan atau puluhan ya, di angka yang kedua atau yang ketiga, itu kita tuliskan nolnya. Ya, tapi kalau seandainya kasusnya seperti ini, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Harusnya kan nolnya ditulis di sini ya, soleh-soleha ya. Seperti ini ya. Nah, tapi karena ini posisinya ada di paling depan, jadi nolnya tidak usah ditulis ya. Jadi kita hapus saja. Oke, jadi ini nolnya nggak usah ditulis. Jadi bukan 042, tapi 42 aja begini. Ya, jadi kalau seandainya penjumlahannya di depan yang hasilnya 0, itu tidak usah dituliskan nolnya. Ya, biarkan saja, kosong saja begini. Oke, tapi kalau penjumlahan yang jumlahnya 0 berada di posisi belakang, itu dituliskan seperti contoh yang di depan ini. Paham ya? Oke deh. Kalau nggak paham nanti boleh videonya diulang lagi ya, atau tanyakan ke Bu Gina. Ya, ini Bu Gina memang agak cepat nih supaya videonya tidak terlalu lama begitu ya, salah-salah ya. Nah, ini adalah pengurangan tanpa teknik meminjam, artinya tidak ada masalah, tidak ada kendala, langsung semuanya ya, dari atas ke bawah langsung. Nah, bagaimana dengan pengurangan dengan teknik meminjam ya? Ini maksudnya dengan meminjam ya, bukan tanpa. Seperti apa contohnya? Nah, ini Bu Gina akan hapuskan dulu sepertinya ya. Kita gak apa-apa deh kita tuliskan di sini ya. Nah, soleh-soleha, kita mulai dari mana? Dari belakang ya. Di sini 272 dikurangi 35. Ya, oke. 272 dikurangi 35. Berarti kita mulai dari belakang, yaitu 2 dikurangi 5. Nah, pada posisi ini, 2 itu lebih kecil dari 5. Misalnya gini, soleh-soleha punya permen 2. Ada yang minta 5 orang. Kebagian nggak? Enggak kan? Nah, karena jumlah yang yang di atas ini lebih kecil, ya, lebih kecil, Bu Gina ulangi lagi, maka 2 ini pinjem ke 7. 7, pinjem dong 1, soalnya aku mau dikurangi 5, gitu ya. Lalu si 2 ini pinjam ke 7, ke yang di depan. Yang tadinya 2, karena minjem 1, jadi 3? Bukan. Yang tadinya 2, pinjem 1, jadi 12. Hah, kok bisa Bu Gina pinjemnya 12? Karena satunya itu bukan 1, tapi 10. Karena dia puluhan. Ya, oke? Bisa ya? Nah, seperti itu ya. Jadi dia pinjam ke sini ya. Jadi yang tadinya 2 ini satuan menjadi ditambah yang di depannya ya, menjadi puluhan. Oke? Jadi hasilnya 12. Nah, kalau 12 bisa nih dikurangi 5 karena dia sudah lebih tinggi atau sudah lebih banyak dari 5. Ya, oke.
Kita mulai saja. 12 dikurangi 5, hasilnya 7 ya. Karena si 2 ini sudah meminjam ke angka 7 yang di depan. Oke? Sudah selesai nih yang bagian belakang. Sekarang kita maju ke tengah. Tadi dia 7. Tapi udah dipinjam 1 sama si 2 tadi. Akhirnya angkanya tinggal 6. Sudah bukan 7 lagi. Kan sudah dipinjam. Ya. Nah, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ya. Lalu 2 ini tidak ada yang dikurangi ya. Jadi 2 langsung saja turunkan ke 2. Jadi 237. Seperti itu ya, soleh-soleha ya. Oke, nah soleh-soleha, begitu juga dengan yang lain nih, dengan teknik yang lain ya. Ini sepertinya salah, ini bukan 4, ini 5. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Bu Gina akan berikan contoh lagi, tapi bukan di sini, ini kan sudah dicoret-coret ya, takut soleh-soleha bingung. Bu Gina akan buat contoh yang lain di ini baru, di slide baru ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita ambil contoh yang dari sini ya. 634 sama 262. Oke. 634 dikurangi berapa tadi? Lupa punya. Dikurangi 262 ya. Dikurangi 2, maaf. Mana tadi? Dikurangi 262. Nih ya, Bu Gina langsung dari sini. Ini kita hapus dulu semua ya. Belum bisa. Oke, sebentar ya, soleh-soleha. Oke. Nah, ini kita coba ya. Kita coba di bawah sini. Oke, ini agak licin, maaf. Oke, sip. Kok ke bawah lagi toh? Nah, kita coba ya. Kita coba soal yang lain. Underscore. Oke. Siap ya, soal-soleha ini terlalu kecil kayaknya. Kita perbesar. Sip. Supaya terlihat ya oleh soleh-soleha, kita slideshow. Nah, nih ya. Kita pakai pointer lagi, pen. Ya, dikurangi ya. Nah, kita coba soal yang ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita mulai dari belakang ya. 6 dikurangi 2. Nah, ini tidak ada masalah karena bilangan yang atas lebih besar dari bilangan yang bawah. 6 dikurangi 2 bisa pakai jari ya, soleh-soleha. Berapa? 4. Oke, sip, 4. Ya, tidak ada masalah. Sekarang kita beralih ke yang depan. 3 dikurangi 6. Nah, ini angkanya lebih kecil nih dari yang bawah. Berarti dia harus meminjam. Pinjem dong ke 6. Yang tadinya 3 menjadi 13. Ya, ingat kalau pinjem 1 itu maksudnya jadi bertambah puluhannya ya. Nah, jadi 13. Nah, karena dia sudah meminjam ke 6, hasilnya 13. Yuk kita kurangi 13 dikurangi 6. Berapa? Silahkan dihitung. Jawabannya adalah 7. Sip. Aduh, kok begini? Bentar. Tulisannya. 7 ya. Kalau nggak percaya, coba silahkan dihitung. Dihitung ya. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Coba kita lihat. Nah, ini lebih baik 7-nya ya. Nah, tadi yang 6 ini kan sekarang kita bergeser ke depan ya. Yang 6 ini kan sudah dipinjem ya sama 3. Yang tadinya 6 berarti dia menjadi 5 karena sudah dipinjam 1 ya. Kenapa 5? Dipinjamnya 1 gitu ya. Nah, berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, ini begitu ya contohnya. Nah, itu mungkin soleh-soleha untuk contoh pengurangan dengan teknik meminjam ya. Jika ada yang belum paham, boleh nanti videonya diulang lagi ya, soleh-soleha. Nah, supaya lebih lebih paham lagi, silahkan soleh-soleha kerjakan tugas hari ini. Ada di halaman 87 bagi yang memiliki tema 1 ya, yang sudah memiliki tema 1 dikerjakan halaman 87.
dan dikerjakan halaman 97 ya. Ini soalnya. Tapi cara mengerjakannya silahkan di buku ya untuk dikotret begitu ya, sehingga ada coret-coretannya supaya lebih paham ya. Cara pengerjaannya adalah menggunakan teknik susun pendek ya. Jadi seperti ini nih, seperti yang ada di bawah sini. Nah, jadi nanti soal-soal yang ini ya, yang di atas ini diubah menjadi bentuknya seperti ini ya. Oke? Bu, banyak banget. Gak apa-apa. Bu Gina bilang kan hari ini tantangannya matematika. Ayo kita taklukkan ya. 4 soal di penjumlahan dan 4 soal di pengurangan. Soleh-soleha pasti bisa menaklukkan tantangan-tantangan ini. Oke? Saya sip. Nanti kalau ada yang kurang jelas tulisannya boleh ke Bu Gina ya, atau nanti ini videonya di pause saja ya, di pause jadi berhenti. Jadi soleh-soleha bisa menulis dulu soalnya bagi yang tidak punya buku ya. Oke? Nah, soleh-soleha mungkin itu ya untuk hari ini materinya tentang matematika. Bu Gina tegaskan lagi, sekali lagi jika ada yang belum paham boleh menghubungi Bu Gina ya, atau misalkan video ini boleh diulang-ulang ya. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat ya, walaupun soleh-soleha masih belajar jarak jauh di rumah, insya Allah kita akan segera bertemu di PTM ya. Oke deh, terima kasih, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saleh-saleha, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.